Nama saya Satria Rasyidin Hadade. Perkenalkan, nama saya Anissa Ningrum dari Program Studi Hukum Tata Negara NIM belakang 05. Saya Sari Faulia. Nama saya Abdul Aziz Budiawan dengan NIM belakang 06. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan alat kelengkapan negara yang ada pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Untuk materi yang pertama, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat pada masa Orde Lama, akan disampaikan oleh saya sendiri. Majelis Permusyawaratan Rakyat pada masa Orde Lama. Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yaitu pada tahun 1949 sampai 1950, dan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara, yaitu pada tahun 1950 sampai 1959, MPR tidak dikenal sebagai lembaga dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Desember 1955, diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota konstituante yang diberikan tugas untuk membuat Undang-Undang Dasar Sementara sebagai pengganti Undang-Undang Dasar 1945. Namun, konstituante yang semula diharapkan dapat menetapkan Undang-Undang Dasar Sementara tersebut menemui jalan buntu. Di tengah perdebatan yang tak mencapai jalan tengah, pada tanggal 22 April 1949, pemerintah mengusulkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi usulan ini juga tidak mencapai kesepakatan di antara anggota-anggota konstituante tersebut. Akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisikan bahwasannya 1. Pembubaran konstituante, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950, pembentukan 2 lembaga, yaitu yang pertama ada MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dalam hubungan ini, patut dikemukakan bahwasannya dekret yang menyebutkan pembentukan MPR sementara yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan golongan-golongan, serta pembentukan DPR sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Badan-badan lembaga tersebut merupakan alat kelengkapan penting menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan perlu dibentuk dalam keadaan kegentingan yang memaksa. 1 tahun setelah keluarnya dekret presiden tersebut, MPRS terbentuk dan anggotanya juga resmi dilantik pada tanggal 15 September 1960 dengan anggota yang sesuai pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1959 yang mengatur tentang pertama, MPRS terdiri atas anggota DPR gotong royong ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Yang kedua, jumlah anggota MPRS ditentukan oleh Presiden. Yang ketiga, yang dimaksud dengan kawasan dan golongan-golongan ialah kawasan swantara tingkat 1 dan golongan karya. Yang keempat, anggota tambahan MPRS diangkat oleh Presiden dan mengangkat sumpah menurut agamanya di hadapan Presiden atau Ketua MPRS yang dikuasakan oleh Presiden. Yang terakhir, MPRS terdiri dari seorang ketua dan beberapa wakil ketua yang diangkat oleh Presiden. MPRS pada saat itu diketuai oleh Khairul Saleh dan dibantu oleh 4 wakilnya, yaitu yang pertama ada Mr. Ali Sestroamijoyo, kedua ada Kiai Haji Edom Khalid, yang ketiga ada DN Aidit, dan yang terakhir ada Kolonel Wilyo Puspoyudo. Pada tanggal 30 September 1965, terjadi sebuah peristiwa pemberontakan yang dikenal dengan G30S PKI. Akibatnya, diperlukan adanya koreksi total atas seluruh kebijaksanaan yang telah ada. MPRS yang pembentukannya didasarkan pada Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan diatur pula dengan penetapan Presiden nomor 12 tahun 1959. Setelah terjadi pemberontakan tersebut, penetapan Presiden tersebut dipandang tidak relevan lagi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, akhirnya dimulailah langkah pemurnian anggota MPRS dari unsur PKI. Rakyat yang merasa dikhianati oleh peristiwa G30S PKI kemudian mengharapkan adanya pertanggungjawaban dari Presiden Soekarno. Tetapi pidato yang pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang diberi judul Narwaksara tidak membuahkan hasil yang diharapkan MPRS sebagai pemberi mandat.
Ketidakpuasan MPRS tertuang dalam keputusan MPRS nomor 5 tahun 1966 yang isinya adalah meminta Presiden Soekarno agar menyempurnakan pidato tersebut. Walaupun pada akhirnya Presiden Soekarno mengiyakan dan memenuhi permintaan MPRS dalam surat yang diberi nama pelengkap Nawaksara, tetapi ternyata tidak juga memenuhi harapan rakyat. Setelah membahas surat presiden tersebut, pimpinan MPRS berkesimpulan bahwasannya Presiden Soekarno telah alpa dalam memenuhi kewajiban konstitusional. Sementara itu, DPR GR dalam resolusi dan memorandumnya yang dijalankan pada tanggal 9 Februari 1967 menilai bahwasannya Nawaksaranya Presiden Soekarno tersebut dan pelengkapnya itu intinya dia berpendapat bahwasannya kedua pidato tersebut kepemimpinan Presiden Soekarno secara konstitusional, politis atau ideologis membahayakan keselamatan bangsa, negara dan Pancasila. MPRS kemudian melangsungkan sidang istimewa. Sidang tersebut bertujuan untuk memberhentikan Presiden Soekarno dari jabatan presiden atau mandataris MPRS. Pengganti Presiden Soekarno yang terpilih adalah Letnan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden atau mandataris sesuai dengan pasal 3 Ketetapan MPRS nomor 9/MPRS/1966. MPRS juga memerintahkan Badan Kehakiman yang berwenang untuk melakukan pengamatan, pemeriksaan, dan penuntutan secara hukum agar untuk mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang dianggap dilakukan oleh Presiden Soekarno. Hal ini yang pada akhirnya menyebabkan Presiden Soekarno diberhentikan dan dilanjutkan oleh Letnan Jenderal Soeharto pada masa pemerintahan Orde Baru. Materi selanjutnya yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat pada masa Orde Baru. Pada awal Orde Baru, MPRS kembali melakukan sidang pada Juni sampai Juli 1966. Sidang tersebut menghasilkan 24 ketetapan yang salah satu ketetapan tersebut diberi nomor 9/MPRS/1966 tentang surat perintah Presiden /Panglima Tertinggi ABRI /Pemimpin Nusa Revolusi _mandataris MPRS RI atau surat yang dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar yang pada akhirnya menjadi tanda mulainya pemerintahan Orde Baru. Situasi politik yang tidak menentu mendorong MPRS untuk mengadakan sidang istimewa yang kemudian digelar pada Maret 1967. Sidang tersebut menghasilkan ketetapan. Salah satu ketetapannya yaitu Ketetapan MPRS nomor 33/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno dan menghasilkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR dari hasil pemilu. Jenderal Soeharto, Presiden Soeharto resmi menjadi presiden setelah sidang umum MPRS pada 27 Maret 1968. MPRS bertahan selama 1 dekade dan berakhir pada tahun 1971 setelah anggota MPR hasil pemilu 1971 dilantik. Sejak saat itu, MPR ditetapkan sebagai lembaga tertinggi negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak tahun 1971, MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat sesuai dengan UUD 1945 dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwasannya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Anggota MPR terdiri dari DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan dengan anggota MPR baru mengucapkan sumpah. Sesuai dengan yang tadi sudah saya jelaskan bahwasannya masa jabatan MPR adalah 5 tahun, maka pada masa pemerintahan Orde Baru ada 6 periode keanggotaan MPR yang masing-masing periodenya itu 5 tahun.
Yang pertama 1972 sampai 1977, kemudian dilanjut dengan 1977 sampai 1982, dilanjut lagi pada periode 1982 sampai 1987, dilanjut lagi dengan periode 1987 sampai 1992, kemudian periode 1992 sampai 1997, dan ditutup dengan periode 1997 sampai 2002. Hampir seluruh materi muatan ketetapan MPR pada masa pemerintahan Orde Baru sama, yaitu dia membahas tentang peraturan tata tertib MPR, penetapan GBHN, dan pengangkatan presiden dan wakil presiden. Dalam masa itu pula, MPR berwenang untuk memilih presiden dan wakil presiden, termasuk memberhentikan keduanya. Kiprah MPR di Orde Baru juga bisa dibilang paling produktif. Ada 6 ketetapan MPR yang dibuat pada awal masa menjabat, termasuk pembubaran dan pelarangan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ketetapan-ketetapan itu merupakan hasil dari sidang umum keempat MPRS yang mengawali Orde Baru seperti yang tadi sudah saya paparkan. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi 2 dari 3 tuntutan rakyat atau tritura, yakni yang pertama ada membubarkan PKI dan yang kedua ada membersihkan pemerintahan dari ideologi komunis. Pasca sidang tersebut, MPRS berubah nama menjadi MPR. Selanjutnya, materi mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat pada masa reformasi. Masa reformasi ditandai dengan berhentinya Presiden Soeharto karena didesak turun oleh para masyarakat. Nah, hal tersebut mendorong para pengambil keputusan untuk tidak menetapkan MPR dalam posisi sebagai lembaga tertinggi negara, namun berubah menjadi salah satu lembaga tinggi negara. Setelah reformasi, MPR menjadi lembaga negara yang sejajar posisinya dengan lembaga-lembaga negara lainnya, bukan lagi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang menerapkan kedaulatan rakyat. Perubahan Undang-Undang Dasar sementara telah mendorong penataan ulang posisi lembaga-lembaga negara, terutama mengubah posisi, fungsi, dan kewenangan MPR yang diasumsikan tidak selaras dengan pelaksanaan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat agar sistem ketatanegaraan dapat berlangsung optimal. Pada pasal 1 ayat 2 yang pada awalnya berbunyi kedaulatan yaitu di tangan rakyat dan diterapkan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar diubah menjadi kedaulatan hadir di tangan rakyat dan diterapkan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara yaitu MPR, tetapi melewati cara-cara dan oleh beragam lembaga negara yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tugas dan wewenang MPR secara konstitusional diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tugasnya adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar menjadi hukum dasar negara yang mengatur hal-hal penting dan mendasar. Dengan demikian, dalam perjalanan sejarahnya, MPR dan UUD berkaitan erat dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Tugas dan wewenang dari MPR pada masa reformasi diantaranya yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilu, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya, kemudian melantik wakil presiden menjadi presiden. Materi selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi akan disampaikan oleh Abdul Aziz Budiawan. Ini saya akan menjelaskan perbedaan antara DPR di masa Orde Lama dan DPR di masa Orde Baru. DPR Orde Baru, pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali untuk memilih anggota legislatif dan presiden serta wakil presiden. Sistem perekrutan dan komunikasi politik pada masa Orde Baru cenderung dilakukan sistem tertutup. Perekrutan anggota DPR RI didominasi oleh pemerintah, sehingga rakyat tidak mengetahui siapa yang ada di badan legislatif karena anggota yang menetapi kursi DPR ini dipilih oleh wakil anggota politiknya sendiri. Masyarakat bebas memilih partai yang disukainya yang ikut dalam pemilu. Pada masa itu, masyarakat hanyalah memilih partai. Anggota legislatif ditentukan oleh pemerintah yang berkuasa. Pada masa itu masih Soeharto berdasarkan daftar yang diajukan oleh panitia yang ditunjuk oleh presiden pada masa itu. Panitia yang bertugas mencari calon anggota legislatif ialah militer di setiap daerah.
daftar nama calon itu kemudian diserahkan kepada Presiden RI. Selain itu, Presiden Soeharto juga melihat suku anggota legislatif selalu diupayakan mewakili semua suku yang ada di Indonesia meskipun selalu didominasi oleh suku Jawa dan militer. Sekarang DPR di Orde Lama produk legislasi dari KNIP adalah mengesahkan 133 undang-undang, pengajuan mosi, resolusi, usul, dan lain-lain. Salah satu resolusi yang dinilai paling menonjol dalam periode KNIP ialah resolusi yang menyatakan protes yang sekeras-kerasnya kepada pucuk pimpinan tentara Inggris di Indonesia atas penyerangan Angkatan Laut, Darat, dan Udara. Materi mengenai Dewan Perwakilan Daerah masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi akan disampaikan oleh Syarifah Aulia. Dewan Perwakilan Daerah pada masa Orde Baru, Orde Lama, dan masa Reformasi. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebelum 2004 disebut utusan daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Dan setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, anggota daerah diubah menjadi Dewan Perwakilan Daerah yang terdapat pada bab 7A pasal 22C yang pertama, anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Yang kedua, anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dengan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu, tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah bersidang setidaknya sekali dalam setahun. Yang keempat, susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. Dan pada pasal 22D terdapat yang pertama, Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang kedua, Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan dan pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah. Ini siapa nih ngechat nih? Dan yang keempat, anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syaratnya dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Materi selanjutnya tentang Presiden dan Wakil Presiden masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi akan disampaikan oleh Satria Rasyidin Hadade. Saya akan mencoba menjelaskan terkait Presiden dan Wakil Presiden di masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga Reformasi. Nah, pada masa Orde Lama, teman-teman ketahui bahwasannya periode ini berlangsung dari tahun 1945 sampai 1967. Nah, selama periode ini hanya ada satu presiden dan satu wakil presiden yang menjabat, yaitu Soekarno dan juga Hatta. Nah, pemilihannya mereka pun dipilih oleh Badan PPKI, ya kan. Akhirnya tertunjuklah Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, namun pada tahun 1956 akhirnya Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatannya. Mengapa demikian? Karena Muhammad Hatta merasa bahwa fungsi yang dia miliki sudah tidak begitu relevan, ya kan, tidak begitu optimal karena adanya Perdana Menteri. Nah, dan juga Muhammad Hatta sudah berbeda pandangan politik dengan Soekarno. Nah, lalu juga teman-teman perlu ketahui bahwasanya pada tahun 1948 pernah dibentuk pemerintah darurat Republik Indonesia. Nah, itu berlangsung selama 1 tahun sampai 1949. Mengapa demikian? Karena pada saat itu Belanda telah menangkap Soekarno dan Hatta. Akhirnya pada satu kesempatan pemerintah Indonesia mengadakan rapat dan memberikan mandat kepada Syafruddin Prawinagara untuk membentuk pemerintahan sementara. Yang ini artinya
dalam pemerintahan darurat Republik Indonesia ini, Syafruddin Prawinegara ini ditunjuk sebagai presiden. Nah, selama 1 tahun itu, akhirnya setelah kondisi mulai kembali stabil, Soekarno bisa dikatakan menyatakan dirinya adalah presiden seumur hidup. Nah, melalui gejolak-gejolak ini muncullah respon dari masyarakat. Terlebih pada mulai akhir-akhir masa Orde Lama, Soekarno dinilai terlalu condong kepada Partai Komunis Indonesia. Hingga akhirnya terjadilah tragedi G30 SPKI yang menyebabkan tewasnya 7 jenderal dan 1 prawira atau masyarakat kalau tidak salah. Hingga akhirnya dari situ juga muncul juga Super Semar, Surat Perintah 11 Maret, yang akhirnya menyebabkan Presiden Soekarno turun dan digantikan oleh Presiden Soeharto. Nah, inilah dari masa transisi ini yang dikenal sebagai dari masa Orde Lama menuju Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru ini, kita mengenal bahwasannya hanya ada satu presiden yang tetap akan menjadi presiden selama masa Orde Baru, yaitu Pak Soeharto itu sendiri. Sementara wakil presidennya berganti-ganti sebagaimana koalisinya, yaitu dimulai dari Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Umar Wiradikusuma, Sudarmono, Tri Sutrisno, hingga B.J. Habibie. Nah, pada masa awal-awal transisi, fokus dari pemerintahan Republik Indonesia itu adalah penghapusan paham-paham komunis. Nah, itu. Lalu mulai pada mendekati masa-masa reformasi, terjadi kesadaran bahwasannya Presiden Soeharto melakukan praktik KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, dan juga masyarakat mulai sadar bahwasannya kok selama pemilu berlangsung presidennya ini terus gitu ya kan. Nah, itu 2 hal. Hal yang ketiga penyebab reformasi terjadi adalah faktor ekonomi Asia Tenggara yang turun karena adanya ekonomi yang anjlok dari negara Vietnam. Nah, mulai dari situlah adanya reaksi yaitu reformasi. Nah, sehingga akhirnya Soeharto memilih untuk mengundurkan diri dan B.J. Habibie menggantikan jabatannya. Tapi di sini yang aksi masa reformasi merasa bahwa penjatuhan Soeharto belum sempurna karena masih ada sisa-sisa Orde Baru, yaitu Pak B.J. Habibie itu sendiri. Hingga akhirnya beliau tidak lama dalam memimpin masa jabatan sebagai presiden sampai akhirnya ada pemilu kembali. Nah, pada masa reformasi ini bisa dikatakan demokrasi cukup stabil, akan tetapi ketika kita berbicara pada tahun ini, media massa dan digital sebagai bentuk kritik dan saran opini ya kan, hak untuk berpendapat cukup dibatasi. Nah, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Setelah mendengarkan 4 materi yang tadi sudah dipaparkan oleh saya dan teman-teman saya, kita akan masuk ke dalam materi simpulan. Istilah lembaga-lembaga negara tidak dijumpai dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi RIS 1949 secara eksplisit menyebutkan Presiden, Menteri-Menteri, Senat, DPR, MA, dan Dewan Pengawasan Keuangan sebagai alat-alat perlengkapan negara. Undang-Undang Dasar Serikat 1950 juga menegaskan bahwa alat-alat perlengkapan negara mencakup Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-Menteri, DPR, MA, dan Dewan Pengawasan Keuangan. Organ lapis pertama atau lembaga tertinggi negara, yaitu yang pertama ada Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, dan MPR, MK, dan MA. Sebelum amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang diberikan kekuasaan terbatas. DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Anggota DPR adalah anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih oleh rakyat.
Tuntutan reformasi menghendaki perubahan-perubahan besar dalam struktur kekuasaan negara. Salah satunya perubahan terhadap struktur kelembagaan negara. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah merubah paradigma sistem ketatanegaraan Indonesia yang juga berdampak pada sistem kelembagaan negara. Paradigma perubahan tersebut turut serta mengubah struktur, kedudukan, dan kewenangan masing-masing lembaga negara, khususnya lembaga negara yang diadopsi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana diketahui bahwasannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mencakup 4 kali masa perubahan yang dimulai pada tahun 1999, dilanjut oleh tahun 2000, kemudian tahun 2001, dan tahun 2002. Keempat kali perubahan tersebut mempunyai tujuan dasar, yaitu salah satunya adalah pengurangan kapasitas kewenangan presiden yang terlalu besar pada masa Orde Baru dan memaksimalkan kewenangan dari DPR selaku lembaga legislatif. Atas dasar tersebut, maka muncullah pergeseran kekuasaan dalam bidang legislasi, di mana sebelumnya presiden mempunyai peran sangat besar dalam menentukan dan merumuskan suatu undang-undang. Sementara itu, DPR hanyalah sebuah partner diskusi hingga proses pengesahannya. Selain adanya pembatasan kewenangan presiden, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga turut serta mengubah kedudukan Dewan Pertimbangan Agung menjadi lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif dan menambahkan beberapa lembaga baru yang dinilai dibutuhkan pada masa era reformasi. Lembaga tersebut yaitu ada MK, KY, dan Dewan Perwakilan Daerah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.